Membersihkan lebih banyak kebenaran di dalam kristal? Saya tidak pernah memikirkan masalah ini pada tahun 1995. Kebenaran ini berada di bawah kendali Tuhan, dan Tuhan dapat menggunakannya sesuka hati. Kotak kebenaran. Itulah cara unik Tuhan, dan kemampuan unik yang diberikan oleh energi unifikasi besar dalam kekacauan. Darah ini telah bergabung dengan Tuhan dan diintegrasikan ke dalam darahnya. Luo Zeng adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, dan satu-satunya yang mewarisi darah Tuhan. 957 dapat mengajar Luo Zeng untuk menggunakan kekuatan magis kebenaran, seperti bintang jatuh, cara meningkatkan kebenaran kristal, itu benar-benar tidak memikirkannya. Darah yang lebih murni, seharusnya bisa mengembun lebih banyak kristal kebenaran, simpul pada tahun 1955, tetapi saran ini tidak berguna bagi Luo Zeng. Lagi pula, dia sekarang tidak mungkin menyerap darah Tuhan. Dan salah satu caranya adalah Anda bisa melihat melalui aturan kebenaran yang terkandung dalam kristal kuadrat. Setelah mendengar proposal ini, mata Luo Zeng sedikit bersinar. Aturan kebenaran. Dia mengetuk ujung jarinya dan memadatkan sepotong kotak kebenaran. Penggunaan Luo Zeng atas kebenaran Fang Jing masih terjebak pada titik mengetahui mengapa ia tidak tahu mengapa. Dia dapat menyingkat kristal kebenaran, tetapi dia tidak mengerti komposisi energi dari penggunaan Yin dan Yang dalam ambisi timur murni juga sangat misterius. Setelah dinasti Yin dan Yang, Luo Zeng juga tidak mengerti, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada jejak. Beri Luo cukup waktu untuk mengolah makna sebenarnya dari kekacauan Yin dan Yang, dia juga bisa mematahkan kompor ini. Kompleksitas energi di lapangan kebenaran tidak bisa lagi dikompensasi oleh bakat. Ini melibatkan rahasia kekacauan paling atas, dan misteri kubus melalui kebenaran. Itu terlalu sulit. Tidak, ada cara ketiga, yaitu untuk menumbuhkan energi fusi. Untuk mereproduksi energi persatuan besar, maka Anda dapat mengolah semua kebenaran dari seluruh kekacauan. Hehe, tambah kalimat pada tanggal 5 September. Luo Zeng tahu bahwa orang ini menjilati dirinya sendiri, dia hanya bisa memalingkan matanya. Tampaknya tidak mungkin mendapatkan lebih banyak kebenaran dalam jangka pendek, dan itu hanya dapat dipertimbangkan dari waktu yang lama. Tuhan akan meninggalkan darah untuk dirinya sendiri, dan dia harus memiliki makna yang dalam. Jika kebenaran kristal hanya bisa tetap pada tahap ini, bantuan untuk Luo Zeng tidak bagus. Untungnya, kebenaran dari bintang jatuh, Luo Zeng juga dapat digunakan berulang kali untuk memaksimalkan kekuatannya. Jika penguasa bintang jatuh ditumbuhkan dengan sempurna, hanya satu kristal persegi kebenaran dapat digunakan, dan itu juga dapat mengerahkan kekuatan yang baik dan menjadi salah satu pembunuhnya. Dia menghilangkan kristal kebenaran dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya. Selain bintang jatuh, Luo Zeng masih perlu mengintegrasikan lebih banyak Shinto, tetapi pada tahap ini, ia masih perlu menunggu ayahnya kembali. Saat itu, ada langkah kaki ringan di belakangnya. Rumput dipisahkan di kedua sisi, dan itu adalah Rumbai dengan jubah. Sudah waktunya untuk kembali, kata Rumbai sambil tersenyum. Luo Zeng sedang berlatih di sini, dan umumnya tidak ada yang akan mengganggunya. Sejak Rumbai itu datang, dia sudah menebak di dalam hatinya, apakah kamu akan kembali? Ya. Dengan Rumbai tersenyum, ibumu dan Luonian telah kembali ke Xianfu, biarkan aku memberitahumu. Pergi. Luo Zeng tidak banyak bicara, dan ia mengambil tangan dengan Jumbai dan terbang menuju Xianfu. Yu Shenfeng telah memberikan perhatian khusus kepada semua orang. Orang-orang di Xianfu, bahkan jika mereka hanya memiliki dewa sejati berikutnya, dapat melakukan antar jemput melalui hutan pusaran air. Objek umum yang sengit akan secara otomatis menghindarinya selama mereka tidak memprovokasi mereka. Objek yang ganas dan ganas tidak akan secara aktif menyerang mereka. Setelah beberapa saat, Luo Zeng dan Jumbai telah kembali ke Xianfu. Baru saja memasuki Xianfu, ada seorang pria parubaya kekar, sepasang mata berkilau, alisnya hitam dan rapi, dan ada temperamen yang tak tertahankan. Hei! Luo Zeng melangkah ke dalamnya dengan senyum di wajahnya. Dia tidak bisa mengenali Roshi di depannya dan Roshi, yang sekarat di masa lalu. Kelahiran kembali Hao Yu sama dengan penciptaan kembali, hampir reinkarnasi. Luo Wei awalnya berbicara dengan Yu Taibai, Chen Huang Yijian, tanpa jaring dan yang lainnya berdiri di samping. Setelah melihat Luo Zeng, matanya memancarkan sentuhan sukacita. Namun, Luo Zeng menemukan hal aneh dan bertanya, "Hei, ibu dan anak Luo." Menurut alasannya, ibu mertua dan 99 tidak akan pergi saat ini, dan koneksi tidak terlihat, itu benar-benar aneh. Luo Zeng baru saja berbicara, dan Chen Huangyi, di sebelahnya, memandang dirinya sendiri, tetapi sudah terlambat. Wajah Luo yang sedikit canggung, tetapi dia tertawa. Ibumu sudah bertahun-tahun, karakternya tidak berubah. Tidak ada, saya akan memberitahu Anda sebentar. Meskipun Luo Wei tidak merinci, Luo Zeng sudah mengerti 8 atau 9 poin. Meskipun Li Luo telah mengalami begitu banyak hal, tidak perlu melihat arti dari ke-9. Kembali ke air Xianlu, Li Luo tidak memberikan wajah yang baik kepada 99. Tentu saja, 99 tidak mau kalah. Hari ini di Xianfu Zong Luo dapat dirasakan. Tepat setelah Yu Shenfeng merasakan kedatangan Luo Wei di hutan, dia memberitahu Li Luo Sui bahwa Li Luo sedang terburu-buru untuk membiarkan Jumbai memberitahu Luo Zeng, dan dia dan Luo Nian segera bergegas kembali ke Xianfu. Saya baru saja memasuki Xianfu untuk melihat, termasuk 9 air mata dan air mata di mata Luo Yuwai. Cuka air Li Luo membalikkan tanah, gasnya tidak mengenai tempat untuk benar-benar berbalik dan pergi. Di sebelah Luo Jing melihatnya dan mengejar ibu untuk pergi. Jangan pergi sekarang. Luo Zeng Yu tersenyum. Luo Wei melambaikan tangannya dan berkata dengan ceroboh, satu hal kecil, satu hal kecil. Yu Taibai dan Chen Huang Yijian dan yang lainnya penuh dengan keseriusan, dan mereka sedikit setuju dengan kata-kata Luo Wei.
tetapi mereka jelas-jelas menekan senyum batin mereka. Bagaimanapun, mereka adalah tuan mereka. Mereka tidak berani bercanda seperti Luo Zeng. Alasan mengapa Luo Wei tidak mengejar air Li Luo memang ada hubungannya dengan bisnis. Dia hanya mendengarkannya dan berkata, setelah saya meninggalkan Yuzhong, saya kembali ke Pulau Terapung terlebih dahulu. Orang suci kulit putih memberitahu saya bahwa keluarga Oriental melayang. Pulau itu dijarah oleh keluarga. Setelah mendengar ini, Luo Zeng dan yang lainnya agak terkejut. Luo Zengcai berkata, saya berharap dinasti Qing akan melakukannya, tetapi saya tidak berharap dia begitu cepat. Oh, apa yang dipikirkan anak-anak? Luo Wei terkejut. Terakhir kali saya berada di Fusang Senmu, ayah dan anak saya melihat satu sama lain, tetapi juga tergesa-gesa, dan banyak detail yang tidak disebutkan dengan jelas. Kali ini, ia secara alami akan memberitahu detail dari jurang di jurang, termasuk reinkarnasi Yue Luliu dan sebagainya. Setelah mengetahui hal ini, Luo Lan cukup terkejut. Pedang-pedang sedikit terangkat, dan mereka berkata, saya mendengarkan diri Bai sendiri, dan Kaisar Qing mengumumkan di gereja bahwa ia mendirikan kembali aliansi. Dengan prestise, lainnya orang bijak itu tidak yakin, dan dia telah dipermalukan oleh perang. Ini pada akhirnya tidak berhasil. Membangun kembali aliansi raksasa. Luo Zeng dan Yu Taibai saling memandang, dan jaring tanpa ilusi juga memikirkan makna di balik gerakan Kaisar Qing. Mereka memiliki pertempuran dengan Xuan Weiwei, dan produk dari aliansi raksasa sebenarnya didukung oleh Xuan Weiwei. Jelaslah bahwa langkah dengan Kaisar Qing ini tidak ada artinya.